Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang untuk tamu Bapak dari Surabaya nggih. Haleluya. Bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, pagi yang indah, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Kami boleh mendapatkan kemenangan hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari. Terima kasih Yesus. Ku terima sekarang.
Yes, benar. Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, berkuasa atas hidup kami. Amin, haleluya Yesus. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari dengan lembut katakan lebih dalam lagi. Aku punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mengimani pujian kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Kami datang untuk menyembah Engkau. Oh, haleluya. Kami tinggikan Kau, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat pujian menyembah untuk Tuhan Yesus Allah yang besar. Sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian, sebab Dia Allah yang layak untuk terima segala sembah. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami tinggikan Kau, kami rindukan jamah kuasa-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Kau.
Minggu mengingatkan akan kemenangan, akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sebabnya kami tidak lalai. Sebabnya kami harus datang beribadah, memuji, bersyukur, memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan melawat setiap umat-Mu yang hadir di sini. Pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biar itu menyenangkan hadirat Tuhan. Dan urapi setiap kami semua masalah, persoalan, beban, pergumulan kami. Ketika kami datang ke rumah Tuhan, kami menerima jawaban. Yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Persoalan-persoalan hidup dalam nama Yesus berikan kemenangan. Tidak membuat kami lemah, kami maju terus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan jawaban kami. Hamba-hamba-Mu yang berbagian pelayanan, WL, singer, musik, tamborin, multimedia, terlebih hamba-Mu yang melayani firman Tuhan, tinggal di dalam urapan Allah, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami siap memuliakan nama Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita percaya ya saudara bahwa Allah kita Allah yang besar. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Allah kita besar. Allah kita besar ya, sungguh amat besar. Haleluya. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Saya undang semua itu bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib,
kita bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau bersuka cita lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau Allah yang besar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Senang hati aku memuji, sedap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita sama-sama pujikan pujian ini sekali lagi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau yang terbesar Tuhan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami percaya dan mengimani bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami menjadi baru. Haleluya Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau membuka hidup kami, hati kami, telinga kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih.
Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan sanggup mengubahkan hidup kami. Kami percaya sesuatu hal terjadi saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya kemenangan itu boleh kami rasakan saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini kami datang membawa beban berat, tapi kami yakin dan percaya oleh kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan kembali. Dan kami boleh pulang dari tempat ini membawa kemenangan, membawa sukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menguatkan hidup kami. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami menghadapi setiap pencobaan yang ada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa kami panggil di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kembali kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersukacita karena kami bertemu dengan Engkau ya Allahku yang Maha Kuasa, yang pagi hari ini melawati kami. Kami berbahagia menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau.
Pagi ini kami sudah memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan secara khusus melalui firman-Mu. Firman-Mu pagi hari ini disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya oleh firman-Mu memberikan jawaban setiap persoalan, masalah, pergumulan kami. Oleh firman-Mu memberikan kekuatan kami. Oleh firman-Mu jiwa kami dipuaskan ya Tuhan. Pagi ini kami menyediakan tanah hati kami untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, untuk dapat bertumbuh dan dapat menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul, kami meyakini Engkau hadir. Engkau akan menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir, yang rindu, yang haus dan lapar oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Waduh, masih lemes ini. Haleluya. Puji Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan jika pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur dapat beribadah di tempat ini. Kami bersyukur boleh berkenalan dengan jemaat di tempat ini. Namun terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Sriono. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya sebelum menjadi hamba Tuhan 34 tahun saya mengabdi di pemerintahan bersama istri, ya, sama-sama ASN. Dan 34 tahun setelah kami pensiun, saya bersama istri mengambil keputusan untuk masuk sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, saya ini adalah produk lama kemasan baru. Ya, Bapak Ibu, saya juga bersyukur saya bisa bertemu dengan Pak Adi, walaupun saya sudah sering ke Pari ini, ke Pak Denny, ke Pak Kus, ke Ibu Rini, ya, beberapa kali saya ada di Pari ini. Tapi saya bersyukur pagi hari ini saya ada di tempat ini. Setelah saya 34 tahun saya mengabdi di pemerintah, dan pada tahun 2023 saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab sampai dengan kelas 2, tingkat 2 bersama-sama. Saya melayani Tuhan dan saya diteguhkan menjadi gembala di beberapa bulan yang lalu di wilayah Surabaya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, ya, masih diberikan kesempatan dengan usia sudah 70 tahun. Ya, kelihatannya 20 tahun ya Bapak Ibu, ya. Tapi bersyukur saya, dia di umur sekian saya masih diberikan waktu oleh Tuhan, ya, untuk mengabdi, pengabdian yang total sampai hari ini, sampai akhir hidup kita. Ya. Dunia akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu, akan tetap selama-lamanya.
Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan setiap saat kita mencari Tuhan. Karena hari-hari ini dimanapun ya, kalau kita mau cermati dunia ini, keadaan dunia ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ya rasa-rasanya kalau saya rasakan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, tanda-tanda zaman sudah digenapi. Kalau kita cocok-cocokkan dengan tanda zaman, sepertinya penggenapan firman Allah semakin digenapi, semakin ya nyata. Karena hari-hari ini orang semakin mencintai dirinya sendiri. Sudah tidak lagi ya mengasihi Tuhan secara total. Tapi hari-hari ini dengan keinginannya sendiri, itulah yang menjadi fokusnya. Bahkan orang semakin mencintai, tetapi semakin kebencian terjadi di mana-mana. Bapak Ibu saling menghujat. Kalau kita lihat YouTube, menghujat, membenci, menfitnah, itu sudah makanan sehari-hari. Ya, hari-hari keadaan hari ini semakin hari semakin tidak menentu. Oleh karena itu kita diberi kesempatan oleh Tuhan, dan kesempatan itu akan suatu saat akan habis, ya, karena umur manusia di dalam dunia ini tidak lebih dari 80 tahun. Kalau lebih, ya penderitaan dan kesukaran yang dialami. Ya, saya masih 10 tahun lagi Bapak Ibu. Ya, saya sekarang umur 70. Sebentar lagi 2 kali pemilu saya 80. Mudah-mudahan saya bisa mengunjungi ya jemaat di tempat ini. Kami bersyukur ya Bapak Ibu, dengan keadaan seperti ini, ya situasi semakin hari semakin mahal, cabai mahal ya. Kalau saya lihat orang-orang di pasar semuanya mengeluh minyak goreng ya dipalsukan, dikurangi, dientit kata orang sini ya Bapak Ibu. Bahkan BBM juga begitu, dioplos kata Ibu. Hari-hari ini orang semakin hari semakin tega dengan ya sesama bangsa. Oleh karena itu apa sekarang yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Bagaimana kita menyikapi hari-hari ini? Selagi kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah luput yang namanya masalah, yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan. Tidak akan pernah luput Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau persoalan, tempatnya ada sendiri ya untuk selamanya. Tuhan minta kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya, untuk meningkatkan kualitas ya rohani kita semakin baik, iman kita semakin bertumbuh, kesetiaan kita semakin meningkat, dan kasih kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Itu yang diminta Tuhan. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya kita ke gereja rutinitas saja, tetapi kita mau semakin hari semakin dewasa. Karena ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia akan menikah sebagai mempelai laki-laki, akan menikah dengan mempelai wanita. Mempelai wanita berbicara tentang gereja, berbicara tentang saudara dan saya. Dan Yesus akan datang dan mencari mempelai yang dewasa, bukan yang kanak-kanak. Ya, kalau kanak-kanak tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan mau kita nanti suatu saat kita akan menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Ya, kita juga anak-anak kita kalau menikah tidak mungkin mau menikah dengan anak-anak. Tapi pasti dia akan mau menikah yang sebaya, yang sudah dewasa.
Oleh karena itu Bapak Ibu, maka bahwa Tuhan sanggup memberi jalan keluar setiap persoalan, masalah, dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Kami tidak tahu Bapak Ibu hari-hari ini menghadapi pergumulan apa. Apakah rumah tangga, apakah anak-anak sekolah yang saat ini sekolah. Ya, anak-anak sekarang beda dengan dulu. Anak-anak sekarang mungkin agak sulit diatur. Dinasihati, kita satu kali, satu kecap gitu ya, dia jawabnya sudah 10. Ya, saya juga punya anak Bapak Ibu. Saya istri 1, anak 6. Anak saya banyak Bapak Ibu. 6 sudah menikah semua. Cucunya 5. Jadi kalau sudah kumpul semua, sudah satu jemaat sendiri. Ya, satu gereja. Ya, kalau kumpul semua, ya kumpulnya kalau tiap Natalan. Ya, kami bersyukur Bapak Ibu punya anak-anak yang mau setia di dalam mengiring Tuhan. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan 27. Ya, kita baca bersama-sama supaya berkatnya juga sama-sama kita terima. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Ya. Kalau sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 6. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Amin. Puji Tuhan. Yesus di dalam perahu dengan siapa Bapak Ibu? Murid-muridnya. Ada berapa muridnya Bapak Ibu? Ada 12. Jadi yang ada di dalam perahu jumlahnya berapa? 13, betul ya. Ini bukan angka sial ya. Kalau orang dunia katakan 13 angka sial, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya sial. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu satu perahu dengan Yesus, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, kalau waktu itu, ini murid-muridnya yang satu perahu. Tapi kalau seandainya yang satu perahu dengan Yesus adalah Bapak Ibu, ya, dan saat dimana perahu yang dibawa, yang membawa Tuhan Yesus mengalami masalah. Ya. Kalau seandainya kita berada di dalam satu perahu, mungkin bisa mengatakan aman karena bersama Tuhan. Penuh sukacita karena terus menyanyi memuji Tuhan. Dan mungkin bisa rasakan tenang. Ya, karena Tuhan, bersama Tuhan. Bahagia apalagi terjaga karena bersama Tuhan. Jawabnya ya, jawab kalau itu yang menjadi jawaban luar biasa. Dan itu pasti menjadi kerinduan hati kita. Ketika Tuhan ada bersama kita. Tetapi jawabannya bukan itu. Semuanya salah. Ya.
Kalau kita tadi aman, sukacita, damai, tenang, bahagia, tidak salah. Tapi bukan itu jawabannya. Karena Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tidak bilang begitu. Kamu ikut aku tenang. Kamu ikut aku aman. Kamu ikut aku sukacita, bahagia, terjaga. Salah. Karena Yesus tidak pernah bilang begitu. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memanjakan murid-muridnya. Ya, rupanya tidak bisa ya power-powernya ya. Bapak Ibu, dan salah karena apa? Yesus tidak pernah bilang begitu. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memanjakan murid-muridnya. Bapak Ibu jangan pikir ya hidup mengiring Tuhan tidak ada masalah. Ya, jangan pikir kalau bersama Tuhan tidak ada masalah. Justru kita melayani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, maka iblis pun semakin kencang. Dia bekerja untuk menjatuhkan kita. Kalau perlu iblis selalu menggoda kita supaya kita tidak rajin ke gereja. Supaya kita tidak suka berdoa. Itulah maunya iblis. Supaya dia dapat memisahkan kita dengan Allah. Karena iblis sendiri sudah dipisahkan. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, terpisahlah dia dengan Allah. Dan dia tidak mau sendiri. Dia cari teman, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Alkitab tidak mengajarkan mengenai pengambilan keputusan untuk menjadi pengikut Kristus ya, sebagai satu pilihan. Tetapi ini merupakan panggilan. Jadi Bapak Ibu dan saya ini bukan pilihan kita menjadi anak Tuhan. Bukan pilihan kita menjadi orang Kristen. Tetapi ini panggilan. Allah, Alkitab jelas sekali mengatakan bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita, bukan Bapak Ibu memilih aku milih Yesus saja menjadi murid Yesus. Enggak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dia, Yesus sendiri yang memilih saudara dan saya. Jadi di seluruh dunia ini jumlahnya miliaran Bapak Ibu. Tapi bersyukur Bapak Ibu dipilih menjadi anak Tuhan. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi anak Tuhan. Banyak orang berpikir Bapak Ibu, saya ingin memilih Kristus saja. Ya, karena itu kelihatannya menguntungkan kalau aku milih Kristus. Karena orang buta dicelekan menjadi bisa melihat. Bahkan orang mati pun didoakan bangkit kembali. Menguntungkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dengan jelas Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Puji Tuhan. Kita syukuri Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih setia. Ya, bersetia beribadah. Karena semua orang diberikan kebebasan untuk memilih setia atau tidak. Ya, Bapak Ibu, berarti inti dari mengikut Yesus ya adalah membuka diri kita, membuka hati kita untuk panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hati kita harus kita buka. Kita persiapkan hati kita. Bahkan kalau kita berdoa, ya, mempersiapkan tanah hati kita untuk ditaburi firman Tuhan. Pagi hari ini
Bapak Ibu, karena Yesus sendiri menjelaskan, siapa yang ingin menjadi muridku harus apa? Menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Tidak gampang Bapak Ibu mau ikut Tuhan. Saya dari kecil, bahkan saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga muslim. Saya dari kecil dididik, dibesarkan di tengah-tengah keluarga muslim yang taat. Saya juga tidak punya pikiran menjadi orang Kristen. Saya menganggap orang Kristen adalah agama yang salah. Punya Tuhan disalib. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan kok mati. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada orang begitu. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan bisa goyah. Tuhan kok tiga? Ya. Pertanyaan-pertanyaan terus seringkali dilontarkan kepada kita. Tuhan kok beranak? Bapak Ibu, jadi mengikut Yesus harus ada syarat yang harus kita penuhi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau bayar harga. Ya, tidak hanya masuk gereja saja, tetapi kita mau bayar harga menjadi mengikut Kristus. Bukan saat mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, lari meninggalkan Dia karena tidak kuat. Sebelum aku menjadi orang Kristen, hidupku bebas. Apa saja saya bisa melakukannya. Enak, tidak dimusuhi orang, tidak dibenci orang. Tapi ketika saya menjadi anak Tuhan, persoalan datang, masalah datang. Itu sudah biasa Bapak Ibu. Saya yakin semua orang yang menjadi pengikut Kristus awalnya pasti mengalami yang namanya masalah-masalah pribadi. Dikucilkan. Saya dikucilkan dari keluarga. Ya, ketika saya tahun 76 saya lulus SMA. Saya disuruh keluar dari rumah. Tidak boleh lagi menjadi bagian daripada keluarga. Tapi saya juga tidak tahu kok saya tetap saja. Walaupun orang tua saya keras, tapi saya tetap percaya Yesus. Sampai saya dibaptis, terima Tuhan. Yesus sendiri dengan tegas berkata, barang siapa yang tidak mau menyangkal diri, ya, memikul salib, ia tidak layak menjadi muridku. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Ya. Di dalam ayat 24 dikatakan apa tadi? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, gelombang tinggi masuk airnya ke dalam perahu. Semua sudah bingung. Murid-murid semua sudah panik. Tetapi dikatakan Yesus tidur. Orang yang tidur sepertinya sudah tidak punya masalah. Enak. Kristus tidur di perahu itu dengan tenang. Meski bahaya mengancam. Karena apa? Gelombang mau ngamuk katanya. Dan akan menenggelamkan perahunya. Ia tidur untuk menunjukkan bahwa ia hidup sebagai manusia seperti saudara dan saya. Yesus adalah manusia 100%. Tapi Yesus adalah 100% Allah. Dan dia menunjukkan bahwa Yesus tidur. Tidak bedanya saudara dan saya. Dia tidur seperti manusia. Tetapi ia tidak mempunyai perasaan takut. Tidak mempunyai perasaan khawatir, cemas, gelisah. Seperti murid-murid yang
dialami oleh murid-muridnya. Tidak. Bapak Ibu, karena apa? Ia tidak berdosa. Ia kudus. Ia suci. Makanya dikatakan dia tidak berdosa. Pekerjaannya begitu padat, membuat dia lelah, ngantuk. Namun karena ia seorang yang tidak berdosa, ia tidak memiliki perasaan takut, cemas, seperti yang dialami murid-muridnya. Seringkali kita juga mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita dihadapkan satu masalah, ya pasti rasanya, waduh, kok datang masalah, tidak diundang, ya Bapak Ibu. Tapi masalah itu datang sendiri. Barang siapa berjalan dengan Kristus, walaupun menyeberangi samudra, kehidupan akan merasa aman meskipun bahaya mengancam, akan keselamatan yang setiap saat ya akan mengganggu kita. Tetapi karena Yesus ada, keselamatan dikatakan sebagai juru selamat yang setia, yang kuat, yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Masuklah ke dalam bahtera Yesus kalau kita mau tetap hidup kita terjaga. Dan jangan takut. Karena apa? Ia juru budi yang terbaik. Di saat murid-muridnya bersama Yesus, saudara, dikatakan Yesus sedang tidur. Kalau saudara menyerahkan kemudi kehidupan saudara kepadanya, ia pasti akan membawa saudara dan saya ke pelabuhan yang aman. Karena sudah diambil alih. Bukan kita sendiri lagi, tetapi Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita. Kita hanya bisa berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Dia. Maka dikatakan Dia akan membawa kita ke pelabuhan yang aman, di mana ada kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan. Bapak Ibu, persekutuan Bapak Ibu dengan Yesus tidak membuat Bapak Ibu lepas dari badai. Enggak. Lepas dari masalah. Enggak. Lepas dari pergumulan. Enggak. Bahkan mungkin mengancam Bapak Ibu. Bahkan dikatakan Ya. Bapak Ibu, ini biasanya ada gangguan ya. Kuasa kegelapan tidak suka akan berita firman Tuhan. Maka kita harus belajar dari pengalaman. Ya, bahwa gereja tidak dijaga oleh manusia. Dan tidak ada yang bisa melindunginya kecuali Tuhan. Bapak Ibu, kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Gereja berbicara saudara dan saya. Yesus sedang tidur. Siapa yang tidur? Siapa yang tidur di perahu? Yesus. Yesus tidur. Pertanyaan saya, murid-muridnya tidur atau tidak waktu ada gelombang itu? Tidak. Takut, cemas. Dalam pikirannya murid-muridnya, sebentar lagi perahu ini akan terbalik. Dia tidak bisa tidur. Tidak tahu kemana. Bapak Ibu, waktu terjadi gelombang, yang tidur di perahu itu adalah Yesus. Murid-muridnya waktu gelombang itu, angin datang katanya menatap gelombang. Bukan menatap Yesus. Menatap masalah, menatap persoalan. Begitu beratnya beban itu. Tapi ingat, dia tidak menatap Yesus. Yesus ada di satu perahu. Seringkali terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu.
Satu contoh murid-murid ini. Ya, dia tahu Yesus ada. Karena pada waktu itu Bapak Ibu mereka lupa satu perahu dengan orang yang baru memulihkan. Orang kusta dapat tahir. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Bahkan dikatakan orang mati pun dibangkitkan. Loh, baru itu terjadi. Dan dialami sendiri oleh murid-muridnya. Baru itu terus dia bertolak. Meninggalkan tempat itu. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri. Yesus mencelekkan mata orang buta. Orang tuli dapat mendengar. Bahkan dikatakan orang mati pun dapat dibangkitkan. Bapak Ibu, seringkali kita hidup di dalam kekristenan kita. Ya, yakin bahwa Tuhan itu ada dan kita tidak akan ada masalah. Itu kadang-kadang dalam pendapat kita. Karena kita hidup bersama Tuhan. Tapi sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini, dikatakan kita tidak akan lepas dari masalah, persoalan dan pergumulan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Justru kita yang selalu melihat ya perkara kecil menjadi besar. Ya, yang mestinya tidak perlu kita besar-besarkan. Bapak Ibu, dan melihat Tuhan yang besar menjadi kecil. Ya seperti murid-murid tadi. Dia bersama Yesus. Baru saja mengadakan mujizat-mujizat terjadi di mana-mana. Tapi apa? Dia tidak melihat Yesus, melihat gelombang, melihat masalah. Yesus ada di dalam perahu. Bukan di luar perahu, Bapak Ibu. Yesus ada di dalam hidup kita. Orang percaya pasti Yesus bersemayam di dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita ya tidak sadar diri. Malah kadang-kadang kita mencari pertolongan di luar. Datang kepada dukun, suhu, orang pintar yang mungkin bisa menyelesaikan masalah. Tidak Bapak Ibu. Jangan seperti murid-murid ini Bapak Ibu. Ya, Yesus ada di dalam perahu. Tetapi Yesus tidak, ya, dia tidak tahu kalau gelombang dan angin sedang ngamuk. Yesus tidur. Dia merasakan tidur. Nyatanya Yesus bisa tidur nyenyak. Apakah saya dan saudara tidak bisa? Bisa. Yesus mengajar kita kalau kita punya masalah ngapain? Kalau kita punya masalah ngapain? Tidur. Loh ini bukan ini firman Tuhan. Kalau kita punya masalah karena Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan waktu itu dia tidur. Lah kalau kita punya masalah ya harusnya tidur. Supaya masalah tidak bikin pusing. Kalau kita berpikir tertuju pada masalah. Seperti murid-murid tadi. Dia pikirannya hanya gelombang. Sebentar lagi perahu ini akan terbalik, kita binasa. Ini serius Bapak Ibu, bukan bercanda. Yesus tidur, ada masalah. Ya, pelajaran rohani Bapak Ibu. Waktu terjadi gelombang, yang tidur di situ hanya Yesus yang bisa tidur. Jadi kalau punya masalah ngapain? Tidur. Jadi kalau punya masalah dikatakan apa? Tidur. Yang tidur. Bapak Ibu, jadi kalau punya masalah tidak usah pusing. Ya walaupun kenyataannya pusing kadang-kadang. Tetapi firman Allah mengajarkan begitu. Sudahlah diserahkan sama Tuhan saja. Ya, Bapak Ibu, kelihatannya bercanda memang. Tapi nyatanya memang Alkitab, firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi kalau engkau punya masalah, jangan sekali-kali tidak bisa tidur. Coba
Kalau kita punya masalah, wis pokoknya baba, wis pokoknya aku tidur aja. Besok ya, besok. Gitu. Bapak Ibu, kita mau belajar. Kalau sampai engkau tidak bisa tidur, ya, berarti masalah itu begitu kuat menekan kita. Kalau sampai kita tidak bisa tidur karena masalah tadi, berarti masalah itu kuat menekan kita. Karena masalah punya kuasa, tekan kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan sampai kalah dengan masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita tidak hidup sendiri Bapak Ibu, tapi kita ada Tuhan. Bapak Ibu, mari, kalau engkau punya masalah, berteriaklah sama Tuhan. Ya. Serahkan masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, dan engkau bisa tidur, berarti Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Kalau kita berteriak sama Tuhan. Amin. Loh, Tuhan janji kok, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Kita tagih janji itu. Kalau kita punya masalah, tagih janji itu kepada Tuhan. Jangan diam saja. Kita berteriak kepada Tuhan. Minta supaya diselesaikan masalah pergumulan kita. Jadi kalau hari ini engkau punya masalah, berteriak sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau bisa tidur bagus. Berarti masalahnya tidak diselesaikan sendiri tapi campur tangan Tuhan. Hidup yang paling enak ketika kita punya masalah, Tuhan sanggup menyelesaikan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dan itu kita yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memikiri masalah, maka tidak akan selesai masalah itu. Ya, mendingan kita berserah kepada Tuhan. Wis iso enggak iso tak serahno awakmu Tuhan. Aku ndak, pasrah aja. Kita percaya saja. Ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid-muridnya bilang apa? Kita binasa. Mau mati katanya. Ya. Kita binasa. Jadi yang binasa siapa Bapak Ibu? Murid-muridnya dan Yesus. Kita binasa. Berarti semua yang ada dalam perahu itu. Kalau binasa, ya jangan ngajak-ngajak dong. Binasa ya binasa sendiri. Kita ngajak-ngajak, muridnya mengajak, kita binasa. Kualitas rohani murid-murid Tuhan, ya seperti itu. Bapak Ibu, padahal mereka bersama Yesus selama 3,5 tahun. Dia ada di kanan kiri Tuhan. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Segala mujizat-mujizat yang luar biasa dikerjakan oleh Yesus. Tapi dia tidak ngerti. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Mereka melihat dan merasakan di mana terjadi pemulihan. Bahkan tadi dikatakan orang kusta, orang lumpuh, orang buta, bahkan orang mati. Semua diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, masih kurang apa? Masih kurang percaya saja. Oleh karena itu ini menjadi satu warning buat kita. Kita jangan sampai seperti murid-murid Tuhan. Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi anak Tuhan? Apakah masih seperti murid-murid Tuhan? Pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa kita hitung. Bapak Ibu, bangun pagi, bangun tidur, kita bisa bernapas, itu adalah kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang tidur tidak bisa bangun lagi. Langsung berangkat. Kita bersyukur Bapak Ibu.
Ya. Tetapi diukur dengan apa? Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita punya masalah, persoalan, pergumulan, baru kelihatan. Ukurannya kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas itu apa? Ketika kita mendapat masalah, persoalan, pergumulan, dan macam-macam yang dapat memberatkan hidup kita. Ukurannya itu Bapak itu. Siap atau tidak? Bisa atau tidak? Dan mau kemana dia? Bapak Ibu, mari kita. Ayat 26 Bapak Ibu. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menjawab, mengapa kamu takut? Dikatakan kamu kurang percaya. Kurang percaya. Percaya sudah, tapi masih kurang. Tidak secara total. Bapak Ibu, apa masih tidur Yesus? Pada waktu itu, kamu yang kurang percaya, masih tidur atau sudah bangun Yesus? Yesus masih tidur di perahu. Belum bangun. Ya, hanya murid-muridnya berteriak, Tuhan tolong, binasa kita. Tapi Yesus masih tidur, Bapak Ibu. Dia bilang, Yesus tolong kita binasa. Kata murid-muridnya. Yesus menjawab, kenapa kamu takut? Ada masalah? Ada pergumulan? Kamu kurang percaya, jawab Yesus. Ini Yesus masih tidur, Bapak Ibu. Baru setelah itu Yesus bangun. Langsung menghardik angin dan gelombang. Dan dikatakan langsung diam. Hardik. Ya, langsung di stop. Angin dan yang gelombang tadi. Diam. Mungkin waktu itu katakan, diam kamu. Waktu itu mungkin Yesus mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya dikatakan diam. Gelombang dan angin langsung diam. Artinya apa? Artinya kelihatannya masalah itu besar. Ya. Tetapi ketika Yesus turun tangan, Yesus bangun dan tidak ada apa-apanya masalah itu. Disuruh berhenti, disuruh diam, diam dia. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Untuk menyelesaikan setiap pergumulan, pencobaan yang sedang kita hadapi. Asal kita mau percaya saja. Tidak lebih dari itu. Ayat yang menjadi kesukaan jemaat. Ayat apa Bapak Ibu? Ayat terakhir. Itu ditunggu-tunggu sama jemaat. Ya. Ayat 27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan ini menggambarkan perasaan terakhir murid-muridnya pada kekagumannya kepada Kristus. Kagum Bapak Ibu punya seorang guru yang bijaksana, yang selama 3,5 tahun dia bersamanya. Hujan kehujanan, panas kepanasan, bahkan mungkin puasa sama-sama. Melakukan mujizat-mujizat sama-sama. 3,5 tahun. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan dari cerita ini. 3 hal. Ya, ada 3 perkara yang akan kita lihat. Apa arti mengalami mujizat-mujizat bersama Yesus? Yang pertama dikatakan bersama Yesus pun bisa ada gelombang. Artinya ada masalah. Artinya apa? Ada pergumulan. Ada pencobaan.
Karena di sini dikatakan ayat 23, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24 dikatakan setelah dia mengikuti Yesus, sekonyong-konyong ayat 24. Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu tertimbun gelombang, tetapi Yesus tidur. Jadi walaupun Yesus ada di dalam perahu itu bisa saja ada gelombang. Walaupun kita hidup bersama Tuhan. Sehari-hari kita bergumul bersama Tuhan. Berdoa, manggil nama Tuhan. Tetapi masih ada masalah. Di sini kita melihat bahwa bersama Yesus pun bisa saja kita menghadapi masalah. Bapak Ibu, supaya kita tidak kecil hati dan menjadi putus saja, percayalah katanya. Apapun yang menimpa kita, percayalah. Tetap memperoleh kemenangan. Endingnya begitu. Gelombang bisa merupakan bagian dari perjalanan hidup kita. Atau mungkin adalah rencana kehendak Tuhan. Berwujud gelombang, berwujud masalah, berwujud pergumulan. Yang seringkali kita tidak mampu. Bapak Ibu, jadi kita belajar bahwa di dalam Yesus kita tidak perlu takut. Walaupun masalah ada, masih ada, terus berlangsung, tidak perlu takut. Bahkan sampai akhir hidup kita ada masalah, tidak perlu takut. Yang penting endingnya kita diselamatkan. Amin. Ada keselamatan yang pasti. Karena semua agama menginginkan selamat. Untuk apa hidup lama di dunia ini kalau hidupnya binasa? Dan keselamatan yang pasti dijamin adalah lewat pribadi Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada, Bapak Ibu, agama lain mengatakan begitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa nama di atas segala nama yang ada di dalam dunia ini, yang berkuasa hanya Yesus. Kalau tidak begitu saya tidak menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Enggak. Tidak akan menjadi orang percaya saya. Enggak. Tapi ayat inilah yang menggugah hati saya pada saat itu. Sehingga saya mengambil keputusan mengikut Yesus. Karena di luar Yesus bukan selamat tapi binasa. Untuk apa? Ya kita memiliki dunia dan seisinya, tapi kalau jiwa kita binasa. Yang kedua dikatakan bersama Yesus kita tidak perlu takut. Ya, pada saat Yesus membangunkan, coba kita lihat ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Loh sudah percaya tapi kurang percaya. Kadangkala kita pikir kita takut. Kalau kita mikiri masalah, apalagi masalah itu berat ya Bapak Ibu. Takut. Maka saya katakan masalah itu punya kuasa untuk menekan kita. Karena keadaan Bapak Ibu, karena badai, karena kesulitan ekonomi. Hari-hari ini memang sulit ekonomi. Tapi tidak perlu takut. Ya. Tetapi Yesus mengingatkan kita, karena kita kurang percaya. Jadi perlu ditingkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan mulai pagi hari ini. Ya, apapun yang terjadi, kita percayakan sama Tuhan. Gelombang berarti merupakan awal di mana Tuhan akan bertindak secara ajaib. Seperti yang dialami murid-muridnya. Karena murid-muridnya takut. Ya, padahal itu adalah dikatakan bertindak secara ajaib. Awal dari masalah yang sedang kita hadapi itu merupakan awal dari yang akan kita lihat keajaiban Tuhan.
Mungkin ada yang di antara kita yang mengalami kesulitan pagi hari ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Kesulitan ekonomi, yes. Ya, kita tidak tahu. Hari-hari ini memang sulit. Pemerintah berat menghadapi hari-hari ini. Hutangnya yang dibebani mulai dari Pak Jokowi sudah 7.000 triliun. Tadi saya dengar sudah bertambah lagi 224 triliun dari Menteri Ekonomi. Berat. Tapi kita percaya, kita tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Jika engkau tahu bahwa engkau sedang berjalan bersama Yesus, ada di dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, cemas, karena Allah membuat sesuatu yang indah pada waktunya. Amin. Pada waktunya indah Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, bersama Yesus kita selalu melihat jalan keluar. Ya, waktu badai ngamuk, Bapak Ibu, Petrus tidak bisa bilang apa-apa. Ya. Walaupun dia sebagai pelaut, kita tidak bisa meragukan lagi. Petrus ini orang betul-betul sudah seorang pelaut, nelayan yang tangguh. Tapi ketika menghadapi gelombang yang begitu besar, dia takut. Ya, bahkan ayat 25 dikatakan, Tuhan tolong kita binasa. Bapak Ibu, yang ada di dalam pikiran Petrus pada saat itu adalah binasa. Ya, tenggelam. Yang ada dalam pikiran. Dan gelombang akan naik begitu tinggi, perahu akan tenggelam. Dan semua akan lenyap. Semua akan tenggelam. Itu di dalam pikiran Petrus. Bersama Yesus kita bisa menghadapi gelombang dan masalah. Kiranya melalui firman Allah di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita diingatkan kembali di masa-masa sulit tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat masih ada dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Marilah kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita kualitas rohani kita sudah semakin baik? Iman kita terus bertumbuh. Kesetiaan kita terus meningkat. Kasih dan pengenalan kita akan Yesus semakin bertambah-tambah. Itu yang harus kita renungkan. Apakah itu sudah kita lakukan semua? Maka kita mau terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baik saat kita susah, baik saat kita senang, jangan sia-siakan. Iman yang telah kita punya, tetap mencari Dia. Amin. Kita tetap mau bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita rupanya firman Tuhan saya akhiri sampai dengan hari di sini, dan kita akan nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mungkin bisa dibantu ya. Kuasa-Mu Tuhan.
masalah yang ada dalam hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Saya minta pada Ibu Andreas untuk berdoa buat firman Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apabila kita menghadapi suatu masalah, mungkin bagi kita masalah itu terlalu besar. Bahkan kalau kita menatap masalah itu dan kita seolah-olah tidak mampu menghadapi suatu masalah, bahkan seolah-olah kita tersudut untuk tidak dapat menemukan jalan keluar. Firman Tuhan pagi ini, kalau kita kurang percaya kepada Tuhan, biarlah kita mau tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong segala persoalan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan Yesus tidur pada saat kita menghadapi masalah. Tetapi kita mau bangunkan Yesus. Kita mau berseru kepada Yesus supaya pada saat Yesus terbangun dan Yesus menolong setiap persoalan kita, maka kita tetap percaya Tuhan Yesus sanggup menolong persoalan kita. Kita bukan hanya melihat persoalan kita besar, tapi biarlah kita mau memandang bahwa Yesus yang terlebih besar. Haleluya, haleluya. Kita pujikan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Kita mau bangkitkan iman percaya kita bahwa benar-benar Yesus terlebih besar. Yesus sanggup mengatasi semua masalah kita. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Besar Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang telah memanggil kami dan memilih kami untuk menjadi umat-Mu, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni segala kekurang percayaan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami mau tingkatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami hanya memandang Engkau yang lebih besar, lebih berkuasa, dapat mengatasi setiap masalah demi masalah, segala kekurangan-kekurangan akan kebutuhan kami Tuhan. Tuhan juga akan mencukupkannya Tuhan. Kalau kami menghadapi suatu tantangan, Tuhan yang dapat menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kiranya urapan Allah terjadi atas kehidupan hamba-Mu. Tuhan memberkati setiap pernikahan, hidup nikahnya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Pelayanan beliau pun Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami, dan Roh Kudus-Mu memetraikan setiap firman yang telah kami dengar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara berikutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau telah memberkati kami Tuhan. Melalui pujian, Engkau sudah boleh datang tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami Bapa. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar
persembahan yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman Ebenezer untuk sepekan minggu depan. Hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 4 pagi. Hari Selasa dan Kamis ada doa malam di tempat ini jam 6 sore. Untuk hari Rabu ada ibadah pria dan wanita jam 6 sore di tempat ini. Dan hari Jumat ada doa pelayan altar, baik semua untuk yang melayani, baik itu WL Singer, tim musik, multimedia, usher. Mohon maaf, hari Rabu ada ibadah wanita, bukan pasutri. Nanti yang pasutri setiap minggu pertama di setiap bulan. Jadi hari Rabu besok ada ibadah wanita di tempat ini jam 6 sore. Untuk hari Jumat ada doa pelayan jam 6 sore di tempat ini. Diharap semua pelayan bisa datang di tempat ini untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Hari Senin dan Jumat ada latihan musik untuk anak-anak jam 7 malam ini. Jam 4:30 sore, hari Senin dan hari Jumat. Untuk anak-anak bisa datang di tempat ini, kita bersama-sama untuk berlatih musik jam 4:30 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu. Seperti biasa, nanti waktu firman anak-anak bisa ke atas untuk ibadah sekolah minggu. Dan untuk remaja, khusus minggu ini dialihkan di hari Senin jam 7 malam di rumah Ibu Kesi. Jadi minggu ini nanti sore tidak ada remaja, tapi dia ganti hari Senin besok jam 7 malam di rumahnya Ibu Kesi. Ada tambahan dari Bapak Gembala, untuk yang belum mendaftar ibadah Paskah rencana di Blitar, ibadah di Padang di pantai, bisa segera mendaftar supaya bisa mengetahui jumlah yang akan ikut. Dan bagi yang punya mobil disampaikan untuk bangku yang mungkin masih kosong bisa disampaikan ke Bapak Gembala, diinformasikan supaya jemaat bisa bergabung dengan mobil Bapak Ibu yang dibawa. Dan juga telah disepakati rencananya tidak sewa mobil ya Om ya. Jadi mobil jemaat saja sudah cukup. Kemudian untuk tugas WL minggu depan Bapak Yusak. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, biasanya kalau ibadah bengung koyok kapal, koyok helikopter gitu saudara. Tapi mulai hari ini bersih ya. Mantap. 4 hari saya siang malam sampai jam 10 metani. Ya, ada 4 channel. Saya bolak-balik ke sini, kalau mungkin ke Bendo lebih, mungkin sampai ke Diri mungkin. Ngetes ini balik ping 4, ngetes ini balik ping 4, ngetes ini balik ping 4. Soalnya sendiri saudaraku. Kalau ada yang ngontrol cuma saya berdiri di sana. Terima kasih juga sudah dibantu Pak Nardi. Sebenarnya saya mau datang ke PLN untuk pasang ground. Mestinya PLN itu harus ada groundnya, tapi enggak dikasih. Biasanya kalau generator tadi listrik mati, bengung saudara. Saya pasang sendiri, Pak Nardi sing menancapkan besi di pojok sebelah mixer situ, di kebun sebelah situ. Kemudian biasanya ini nyetrum saudaraku kalau kena lantai gini. Sekarang sudah enggak. Jangan takut tante, enggak nyetrum ini. Ya, puji Tuhan. Ya, kami belajar utak-utik, belajar ngeset. Ini ada 4 item juga. Kemarin ada gabung, bingung nyetelnya. Sekarang sudah enak. Ada channelnya masing-masing. Saya pelajari, saya petani. Ini semua nanti saya tularkan kepada anak-anak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Andreas yang sudah melayani jauh-jauh dari Surabaya, harus jam 4 pagi. Mestinya sih iso jejak selimut si isu, tapi pagi-pagi datang ke tempat ini. Ya, karena ingin melayani. Karena saya percaya, saya tidak pernah ngundang, yang mengundang hamba Tuhan di sini Tuhan Yesus datang ke tempat ini. Kalau saya mengundang saudaraku, saya harus menyiapkan PK. Sedangkan PK itu untuk operasional, untuk bayar listrik saja setelah pasang AC ini. Kami kalau beli 50-50,
Pokoknya kalau tit, nah itu tandanya. Ya, kalau tit itu tandanya. Tapi puji Tuhan, selama ibadah kita tidak pernah mati kecuali tadi mati listrik. Dan kita punya genset langsung menyala. Ini berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dari Surabaya dengan Bapak ya yang saya tidak kenal. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan pakai lebih heran lagi dalam pelayanannya. Ya, kami mengingatkan supaya kita tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah, tantangan, pergumulan, kalau ada Tuhan akan jadi ringan. Tapi kalau kita mengatasi sendiri, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Mengucapkan yang selamat ulang tahun kepada Mbak Kesi yang mungkin ada ibadah di tempat lain sama wisata rohani mungkin. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Nanti bisa lihat di YouTube ya ucapan saya ini. Ya, kiranya berikan sehat dan panjang umur dan semakin semangat melayani Tuhan. Kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini, pergumulan, persoalan, sakit, penyakit, supaya kita diberi semangat, diberi kekuatan, mampu menghadapi. Kalau kita lemah, tidak berdaya, kita akan lemah ya. Tapi kalau kita punya semangat, sakit penyakit akan hilang. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah Tuhan dalam hidup. Kalau kami menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan kuat, bukan usaha kami. Ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan yang memanggil saudara dan saya orang berdosa yang mestinya harus mengalami maut, mengalami kematian yang kedua, mengalami neraka. Syukur, terima kasih atas panggilan-Mu, atas keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Bukan berhenti cukup percaya, kami harus mengerjakan keselamatan itu dengan setia, dengan beribadah, dengan melayani, dengan melakukan sesuatu, menjangkau, menyaksikan akan kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus yang berbicara, yang mengingatkan kepada kami apabila kami menghadapi masalah, beban, pergumulan hidup. Ada Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang memampukan kami, yang sakit dalam nama Yesus diberi semangat, diberi gairah untuk sembuh. Kuasa Tuhan yang menjamah menyembuhkan. Teringat juga saudara Pak Usup, dua-duanya yang sakit dalam nama Yesus yang di Trenggalek dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan kami semua umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang balas memberkati dari tempat yang maha tinggi, membukakan tingkap berkat yang dari surga, berkat atas rumah tangga dengan damai sejahtera, berkat atas usaha pekerjaan mata pencarian, berkat atas pendidikan anak cucunya, diberkati oleh Tuhan. Yang ada di luar pulau yang bekerja,
suami dari Mbak Mary yang ada di Papua, pekerjaannya diberi kelancaran. Anak Pak Samuel yang pelayanan di Papua juga diberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anakmu yang akan bekerja sepanjang minggu ini, aktivitas kiranya disertai, ditolong dan diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Andreas yang sudah melayani kami. Kami sudah diberkati melalui firman Tuhan, sehat kuat sehingga dipakai oleh Tuhan. Keluarga ini bisa melayani dimanapun berada untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Rencana ibadah Paskah di Pantai Blitar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan baik. Apa yang diperlukan dicukupkan oleh Tuhan. Yang ambil bagian dalam pelayanan tim PAW, WL Musik Singer, Tamborin, Multimedia, berkati mereka semuanya. Kami dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami, lindungi sertai mereka, berkati mereka, sehatkan mereka. Kita minta berkat sama-sama. Kita akan jalani hidup sepanjang minggu ini. Kita minta berkat dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kemurahan, kebaikan, kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.